Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724110339. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan di era sekarang, yaitu tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kita tahu bahwa dunia perbankan sedang mengalami perubahan besar karena kemajuan teknologi digital. Nah, perubahan ini juga terjadi di perbankan syariah, yang kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem manual. Optimalisasi infrastruktur menjadi penting banget, karena infrastruktur ibarat fondasi utama dari seluruh kegiatan perbankan. Kalau infrastrukturnya kuat dan efisien, layanan ke nasabah juga jadi lebih cepat, aman, dan tetap sesuai prinsip syariah. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita lihat dulu kondisi perbankan syariah di Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, aset perbankan syariah terus meningkat setiap tahun. Namun, pangsa pasarnya masih sekitar 7 sampai dengan 8% dari total perbankan nasional. Artinya, masih ada ruang untuk berkembang. Salah satu kuncinya adalah transformasi digital dan penguatan infrastrukturnya. Di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital, lebih suka transaksi lewat HP, mobile banking, dan e-wallet, bank syariah perlu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dari bank konvensional dan vintage. Jadi, apa itu infrastruktur digital dalam perbankan syariah? Jadi, infrastruktur digital bukan hanya tentang komputer atau jaringan internet, tetapi keseluruhan sistem yang menunjang operasional bank. Komponen pentingnya antara lain yang pertama ada core banking system, yaitu pusat dari seluruh transaksi dan data keuangan. Kemudian yang kedua ada cloud computing atau penyimpanan data berbasis awan untuk efisiensi dan keamanan tinggi. Kemudian yang ketiga ada API atau Application Programming Interface. Ini menjadi jembatan antara sistem bank dengan aplikasi lain seperti vintage. Kemudian yang keempat ada cybersecurity atau keamanan siber. Ini menjadi perlindungan terhadap serangan digital dan pencurian data. Kemudian yang kelima ada data analytics dan artificial intelligence atau AI. Ini membantu analisis risiko, perilaku nasabah, serta otomatisasi layanan. Semua komponen ini berperan penting agar bank syariah bisa beroperasi secara efisien, transparan, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang selanjutnya ada strategi optimalisasi infrastruktur digital supaya sistem digital bisa berjalan maksimal. Jadi bank syariah perlu strategi optimalisasi yang matang. Ada beberapa langkah utamanya. Yang pertama ada modernisasi core banking. Ini mengganti sistem lama menjadi yang lebih cepat dan modular. Kemudian yang kedua ada migrasi ke cloud. Ini agar operasional lebih efisien dan fleksibel. Kemudian yang ketiga ada peningkatan keamanan dan kepatuhan syariah. Ini memastikan sistem digital tetap sesuai fatwa dan audit syariah. Kemudian yang keempat ada kolaborasi dengan vintage syariah. Ini untuk memperluas jangkauan layanan. Kemudian yang kelima ada penguatan sumber daya manusia IT. Ini melatih pegawai syariah agar paham teknologi dan prinsip syariah sekaligus. Strategi ini memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya mengejar kecepatan, tapi juga keberlanjutan dan kepatuhan syariah. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Perjalanan digitalisasi tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Yang pertama ada biaya investasi yang tinggi, terutama untuk teknologi baru. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi syariah.
Kemudian yang ketiga ada risiko keamanan data dan serangan siber. Kemudian yang keempat ada menjaga kepatuhan syariah di sistem otomatis. Kemudian solusinya yang pertama dengan menerapkan sistem cloud bertahap atau biaya lebih ringan. Kemudian yang kedua bekerja sama dengan universitas untuk mencetak sumber daya manusia digital syariah. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan sistem keamanan data dengan audit berkala. Kemudian yang selanjutnya ada mengintegrasikan pengawasan Dewan Syariah ke dalam sistem digital. Jadi bisa kita lihat dari Bank Syariah Indonesia atau BSI sejak merger tahun 2021, Bank Syariah Indonesia langsung fokus pada penguatan digital. Langkah-langkah Bank Syariah Indonesia antara lain meluncurkan BSI Mobile, aplikasi digital dengan jutaan pengguna aktif, mengembangkan core banking berbasis cloud, menerapkan sistem API untuk integrasi dengan fintech. Kemudian memperkuat keamanan dengan audit syariah digital. Hasilnya luar biasa, transaksi digital meningkat tajam, efisiensi operasional membaik, dan kepuasan nasabah naik signifikan. Bank Syariah Indonesia jadi contoh nyata bahwa digitalisasi bisa berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dalam perbankan syariah, selain infrastruktur dasar, sekarang muncul inovasi baru yang semakin memperkuat digitalisasi syariah. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI. Ini membantu deteksi fraud dan personalisasi layanan. Kemudian yang kedua ada Blockchain Syariah. Ini menjamin keaslian akad dan transparansi transaksi. Kemudian yang ketiga ada Open Banking Syariah. Ini menghubungkan layanan bank dengan marketplace halal dan fintech. Kemudian yang keempat ada Big Data Analytics. Ini membantu memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan produk pembiayaan yang sesuai dengan inovasi-inovasi ini. Bank Syariah bisa bersaing sekaligus menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi. Transformasi digital tidak bisa dilakukan sendirian. Bank Syariah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama ada fintech syariah, yang kedua ada marketplace halal, yang ketiga ada lembaga zakat, infak, dan wakaf. Kemudian yang keempat ada usaha mikro kecil menengah berbasis syariah. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi halal digital, di mana semua pihak saling terhubung dalam sistem yang adil, efisien, dan transparan. Dalam Islam, menjaga amanah adalah kewajiban, maka keamanan data nasabah juga bagian dari tanggung jawab moral dan syariah. Bank Syariah juga harus menjamin kerahasiaan dan perlindungan data, transparansi penggunaan data, larangan penyalahgunaan data untuk hal yang haram atau spekulatif. Etika digital menjadi landasan agar teknologi tetap digunakan secara halal dan bermanfaat. Infrastruktur secanggih apapun tidak akan efektif tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Karena itu, Bank Syariah perlu melatih pegawai agar melek digital, mengadakan workshop IT syariah, meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan begitu, masyarakat makin percaya dan nyaman menggunakan layanan digital berbasis syariah. Transformasi ini didukung oleh berbagai lembaga. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sandbox Inovasi Digital Syariah. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia dengan kebijakan QRIS Syariah. Kemudian yang ketiga ada KNEX lewat Peta Jalan Ekonomi Syariah Digital Nasional. Kolaborasi pemerintah dan industri keuangan membuat arah transformasi ini semakin jelas dan cepat berkembang. Beberapa hasil positif dari optimalisasi ini sudah terlihat. Efisiensi biaya operasional meningkat, kecepatan transaksi naik, kepuasan dan kepercayaan nasabah tumbuh, inklusi keuangan syariah makin luas, dan tentu saja memperkuat ekonomi halal nasional.
Kedepannya, layanan perbankan syariah akan semakin terintegrasi dalam satu platform. Bayangkan, dalam satu aplikasi kamu bisa menabung, investasi halal, bayar zakat dan wakaf, dapat pembiayaan usaha mikro kecil menengah syariah. Semua dilakukan secara cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam. Itulah masa depan perbankan syariah, modern, berkeadilan, dan penuh keberkahan. Selain dari sisi teknologi, kita juga perlu melihat dampak perubahan digital terhadap ekonomi syariah secara keseluruhan. Salah satu dampak yang sangat signifikan adalah peningkatan inklusi keuangan syariah. Dengan adanya layanan perbankan digital, banyak kalangan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional kini bisa mengakses produk dan layanan perbankan syariah. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses bank syariah kini bisa menggunakan aplikasi mobile banking syariah untuk menabung, berinvestasi, bahkan mendapatkan pembiayaan tanpa harus pergi ke cabang bank. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah juga lebih cepat. Lewat konten edukasi di aplikasi atau website bank syariah, masyarakat bisa belajar tentang produk-produk syariah seperti investasi halal, pembiayaan tanpa riba, hingga zakat dan wakaf digital. Salah satu bentuk nyata dari optimalisasi infrastruktur digital adalah pengembangan aplikasi mobile banking syariah. Bank-bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia, BNI Syariah, dan Bank Muamalat sudah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk transaksi secara online, mengajukan pembiayaan, melakukan investasi di produk-produk syariah, donasi atau bayar zakat langsung dari aplikasi. Dengan fitur-fitur semacam ini, bank syariah tidak hanya memberikan kemudahan, tapi juga mengajak nasabah untuk lebih memahami dan terlibat langsung dengan ekonomi syariah. Penting juga untuk memperhatikan desain aplikasi yang user-friendly dan memenuhi standar keamanan yang tinggi. Aplikasi yang baik harus mudah dipahami oleh nasabah dari segala usia dan latar belakang, serta memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Salah satu teknologi yang sedang banyak dibicarakan dalam konteks digitalisasi perbankan adalah blockchain. Blockchain adalah sistem pencatatan transaksi yang sangat aman dan transparan, di mana setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak bisa dimanipulasi. Dalam perbankan syariah, blockchain dapat digunakan untuk menjamin keaslian akad dalam transaksi murabahah, mudharabah, atau ijarah. Memastikan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil atau profit sharing, seperti dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Mengurangi biaya dan waktu untuk verifikasi transaksi, terutama dalam pembiayaan internasional, yang selama ini sering terkendala biaya tinggi dan waktu lama. Selain itu, blockchain juga bisa digunakan untuk manajemen zakat dan wakaf, dengan memastikan setiap transaksi donasi dicatat dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syariah. Digitalisasi yang cepat dalam perbankan syariah juga membawa tantangan etis yang perlu diperhatikan oleh bank dan regulator. Salah satunya adalah bagaimana menjaga prinsip syariah agar tidak tergerus oleh kepentingan komersial atau keuntungan jangka pendek. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan etis ini adalah pemilihan produk investasi halal yang benar-benar bebas dari unsur haram atau spekulatif, menjaga keseimbangan antara teknologi dan manusia, di mana teknologi tidak menggantikan peran penting dari fatwa Dewan Pengawas Syariah.
dalam menentukan halal haramnya sebuah produk. Keterbukaan dan transparansi dalam setiap transaksi digital yang dilakukan, terutama yang melibatkan dana umat seperti zakat dan wakaf. Seiring berkembangnya dunia digital, kita juga perlu melihat bagaimana integrasi antara e-commerce dan perbankan syariah dapat memperkuat ekonomi digital syariah. E-commerce halal bisa menjadi platform yang mempermudah akses masyarakat terhadap produk-produk halal, baik itu dalam bidang fashion, makanan, pendidikan, atau teknologi. Kolaborasi antara bank syariah dan e-commerce memungkinkan transaksi halal secara mudah dan aman, serta mendukung pembiayaan syariah untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang berbasis syariah. Beberapa contoh yang sudah ada, pertama ada BNI Syariah yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk marketplace halal. Yang pertama ada BNI Syariah yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk marketplace halal. Kemudian yang kedua ada Bank Muamalat yang bekerja sama dengan platform e-commerce untuk memberikan pembiayaan syariah kepada usaha mikro kecil menengah. Integrasi ini membantu memperkuat ekosistem digital syariah yang lebih luas dan menguntungkan bagi semua pihak. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital perbankan syariah. Beberapa langkah yang telah diambil pemerintah antara lain mendorong regulasi yang mendukung ekosistem keuangan syariah digital, seperti kebijakan QRIS syariah yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Membangun platform e-wallet syariah yang mempermudah transaksi halal secara digital. Memberikan dukungan kepada bank syariah dalam bentuk kebijakan insentif dan fasilitas pembiayaan untuk infrastruktur teknologi. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX untuk mengembangkan roadmap keuangan syariah digital agar Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah global. Perbankan syariah memiliki peran besar dalam mendukung keuangan mikro dan usaha mikro kecil menengah, terutama di sektor ekonomi halal. Dengan mengandalkan digitalisasi, bank syariah bisa memperluas akses keuangan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di seluruh Indonesia, bahkan daerah terpencil sekalipun. Beberapa dampak positif digitalisasi terhadap usaha mikro kecil menengah syariah antara lain kemudahan dalam mengakses pembiayaan syariah untuk modal usaha, akses pasar yang lebih luas melalui integrasi dengan platform e-commerce dan fintech, sistem pembukuan digital yang lebih transparan membantu usaha mikro kecil menengah lebih mudah dalam melaporkan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya akses dan layanan pembiayaan syariah yang lebih mudah, usaha mikro kecil menengah syariah bisa lebih berkembang, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur digital adalah kunci bagi kemajuan industri perbankan syariah di era modern. Teknologi bukan ancaman bagi nilai-nilai Islam, justru jadi sarana untuk memperkuat dan memperluas manfaat ekonomi syariah. Dengan dukungan pemerintah, inovasi, dan sumber daya manusia yang siap, perbankan syariah akan menjadi motor penggerak ekonomi halal yang kuat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.